Bukti keaslian ijazah Bapak Jokowi tersimpan jelas dalam album Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1957 sampai 1995 yang diterbitkan pada tahun 1996. Oke, sebagai seorang alumni Fakultas Kehutanan Gadjah Mada, menanggapi ribut-ribut tentang kealumnian Bapak Joko Widodo, ini saya punya sebuah buku album alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada mulai tahun 1957 sampai tahun 95 yang terbit tahun 96. Jadi di buku ini ada semua data-data tentang alumni Fakultas Kehutanan sampai kelulusan tahun 95. Mulai dari kepengurusan fakultas. Jadi kalau masih ada simpang siur tentang siapa dekan pada saat Pak Joko Widodo lulus, itu sudah jelas. Jadi pada tahun 1985 sampai tahun 1988 dekannya adalah Profesor Sunardi, kemudian pembantu dekannya Pak Joko Marsono, dekan 2 Pak Puli Burhanuddin Syagian. Jadi sudah jelas ya, sudah betul bahwa dekan pada saat Pak Jokowi lulus itu adalah Profesor Sunardi. Nah, ini udah lengkap, ini beliau berjabatan sebagai dekan, sudah jelas. Kemudian yang Pak Mitro adalah memang beberapa kali beliau menjabat sebagai dekan, kalau nggak salah sampai 3 periode. Nah, ini pada tahun yang terakhir adalah pada tahun 988. Kemudian dari sisi nama-nama alumni, sini jelas. Di sini ada nama Bapak Jamaluddin Suryo Hadikusumo, ini mantan Menteri Kehutanan. Ada juga nama Bapak Darmakum Darmo Kusumo, ini kalau nggak salah dulu adalah mantan pernah menjabat sebagai Bupati Gunung Kidul. Sini juga ada nama Bapak Sumohadi. Bapak Sumohadi ini adalah Menteri Kehutanan ketika reformasi tahun 1998. Banyak mantan-mantan pejabat yang juga tercatat di sini. Salah satunya adalah Pak Kayat Rahmat Sutarja. Ini beliau dulu adalah Kakanwil Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Juga ini nama Pak Heru Basuki Sukiran, mantan Kakanwil Kalimantan Timur. Ada juga nama Pak Robian, ya istilahnya waktu itu cangkokan dari Kaltim. Ini adalah mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur. Kemudian juga ada nama almarhum M. Prakoso yang dulu juga sempat menjabat Menteri Kehutanan di zaman Presiden Ibu Megawati. Kemudian ini ada di atasnya adalah Pak San Asri Awang, sekarang guru besar di Fakultas Kehutanan Gadjah Mada. Kemudian yang sedang diperbincangkan banyak sekarang adalah nama Bapak Joko Widodo. Ini sebagai alumni Fakultas Kehutanan angkatan 80, lulus tahun 85 dengan nomor mahasiswa 1681 KT. Dan ini adalah halaman yang memuat nama saya dengan nomor mahasiswa 2332 KT, dengan nomor alumni 1717. Jadi sebenarnya di buku alumni ini sudah bisa bercerita banyak tentang kealumnian Bapak mantan Presiden RI Bapak Joko Widodo. Jadi kalau ada keraguan tentang kealumnian beliau, sebenarnya ya sebagian bisa dijawab dengan data-data yang ada di buku alumni ini. Jadi sebenarnya kalau memang ijazahnya diragukan, ya, sebaiknya pihak-pihak yang meragukan itu mendatangi langsung alma mater kami, Universitas Gadjah Mada, khususnya Fakultas Kehutanan, untuk melihat bukti-bukti akademik yang ada di alma mater.
Jadi sebaiknya tidak bikin gaduh di medsos sehingga muncul perdebatan yang silang sengkarut tidak berujung. Padahal prinsipnya sudah jelas dan sederhana bahwa sebuah ijazah dikatakan palsu itu jika tidak ada institusi yang mengakui penerbitannya. Itu saja. Terima kasih. Oke, sebagai bentuk penyesatan Roy Suryo melalui ijazah Jokowi inilah nantinya Roy Suryo ingin mendistrust, mendegradasi lembaga-lembaga negara seperti KPU, bahkan lembaga pendidikan sekelas UGM. Karena yang berhak mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan tidak, itu adalah pihak yang menerbitkan. Nah, antara pihak yang menerbitkan dan yang menerima manfaat Bapak Jokowi karena sudah sekolah di UGM, ini tidak ada konflik. Lalu tiba-tiba muncul seperti Bambang Tri mengajukan melaporkan ke hakim sebagai kasus perdata, dan ini tidak ada konflik antara penerbit ijazah dan yang menikmati ijazah. Tiba-tiba kelompok lain juga datang, Roy Suryo menyomot gambar ijazah dari googling. Tiba-tiba meneliti, katanya melalui penelitian uji digital forensik dan tetek bengek lainnya. Lalu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Dan lalu tiba-tiba baru kali ini hasil penelitian itu dipropagandakan setiap hari, dikampanyekan setiap hari, setiap malam, dan ada media sosial yang membantu, sehingga setiap malam media sosial itu isinya hanya membahas ijazah palsu dan narasumbernya itu saja, ada sponsornya. Nah, tentu dari kejadian besar ini tentu ada agenda-agenda besar, bukan hanya semata-mata ijazah Pak Jokowi. Karena di sini ada multi efek. Di samping mendegradasi elektabilitas, merendahkan suara Pak Jokowi, merendahkan, mengurangi atau menghancurkan pengaruh Pak Jokowi di Indonesia. Itu tujuan utama. Ada agenda yang lebih besar. Karena di balik ini kalau sekedar penelitian ya ijazah. Nah, seharusnya penelitian itu bukan hanya ijazahnya Pak Jokowi, semua presiden diteliti. Dan itu tidak perlu dipropagandakan, dikampanyekan setiap hari. Karena apa? Kebohongan yang diucapkan setiap hari, yang dipropagandakan setiap hari, dan diucapkan berkali-kali terus menerus sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka kebohongan itu seolah-olah akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan ini jelas keluar dari tolak ukur. Kalau belajar filsafat dalam mengetahui benar salah, karena filsafat dibagi filsafat nilai ya. Filsafat nilai itu ada 3. Satu, nilai estetika, nilai etika. Yang ketiga adalah nilai logika. Estetika untuk mengetahui indah, jamil, baik, bagus, dan buruk. Lalu etika itu untuk memahami baik, perilaku yang baik dan perilaku yang buruk, itu etika. Dan yang terakhir adalah logika. Di logika inilah untuk mengetahui benar dan salah. Nah, dalam ilmu filsafat, dalam menggunakan logika untuk mengetahui benar salah ada tolak ukurnya. Apa tolak ukur kebenaran? Jadi logika digunakan untuk mengetahui benar dan salah. Nah, ketika logika ini tidak digunakan dan Roy Suryo CS itu mencoba bagaimana membunuh logika kita, membunuh pikiran kita dengan penyesatan-penyesatan, dengan mengatasnamakan apa tadi? Penelitian akademis. Ini adalah bentuk penyesatan untuk membunuh pikiran kita semua. Sehingga kepolisian, sehingga UGM tak berani bersuara, tak berani menegur, tak berani mengatakan. Bahkan sekelas Profesor Jimli
Profesor Mahfud MD membela, Mas. Ini jelas adalah bentuk pelecehan terhadap intelektualitas, pelecehan terhadap logika publik, memutarbalikkan semua retorika. Dan inilah gaya yang disebut dengan gaya post-truth saat ini. Post-truth itu bagaimana menjungkir balikkan kebenaran yang sudah jelas, dijungkir balikkan dengan berbagai macam retorika, berbagai macam dengan gerakan dengan metode-metode melakukan penyesatan tadi yang disebut logika, logical fallacy, penyesatan logika. Inilah yang sangat berbahaya. Ini yang terjadi di berbagai negara saat ini, sehingga seperti Libya, seperti Syria runtuh, tidak percaya terhadap pemerintahannya. Nah, bagaimana kehancuran Libya saat itu? Padahal Libya waktu itu dalam puncaknya, dia memproduksi kaya minyak. Dan dia negara kaya, sehingga mampu mensejahterakan rakyatnya, membebaskan biaya pendidikan. Bahkan